Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan semua. Saya sekarang lagi bersama salah satu mentor yang dimana wasilah menjalankan bisnis ini sekarang bisa membeli mobil secara cash tanpa nyicil, tanpa riba. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kawan-kawan juga dengan ceritanya beliau, karena sebuah kesuksesan pasti ada prosesnya, pasti ada perjuangan yang harus benar-benar diperjuangkan. Oke, mungkin di sini Kang Sony untuk teman-teman semua, Kang Sony sendiri ini asalnya dari mana, Kang? Kalau asal saya dari Tasikmalaya. Asalnya dari Tasikmalaya, lebih tepatnya di mana Tasiknya? Tepatnya di daerah Kawalu, Tasik Kota. Alhamdulillah, daerah Kawalu kawan-kawan semua dari Tasikmalaya, dan alhamdulillah bisa berhasil juga di bisnis ini. Nah, Kang Sony sendiri sekarang sebelum menjalankan bisnis ini otomatis kan nggak langsung bergabung ya. Nah, Betul. Sebelumnya dulu itu latar belakangnya apa, Kang Sony? Kalau berbicara latar belakang, memang dulu sempat saya bekerja apapun intinya. Yang di awal mungkin saya pernah usaha bisnis konvensional di bidang bordir selama kurang lebih 10 tahunan lah, kalau nggak salah gitu. Cuman ya sempat gulung tikar karena mungkin yang namanya persaingan makin ketat. Ya, di situ betul. juga saya waktu itu sempat terjerumus yang namanya hutang gitu, karena ya mungkin niat saya punya hutang itu ingin mengembangkan suatu usaha, tetapi ya bukan usaha yang berkembang, tetapi yang ada malah habis, karena di situ saya terjebak yang namanya hutang dan riba. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, dulu kok bisa gitu pertama tahu tentang bisnis ini, ceritanya gimana sih dulu itu? Ya, dulu memang emang agak lucu sih ceritanya, karena waktu saya istilahnya usaha collab di bidang bordir, saya juga sempat bekerja sebagai karyawan Samsat di KTMDU di Bapenda selama 3-4 tahun. Nah, di situ saya waktu itu nggak sengaja gitu, ketika ada kendaraan melintas, di situ ada tulisan Best Corporation dan ada nomor handphone gitu. Nah, di situ saya penasaran ini bisnis apa gitu. Setelah saya cari tahu di sosial media, ternyata ini bisnis luar biasa gitu. Nah, di situ saya memberanikan diri, saya kontak HP Kang Acep dulu, mentor saya yang saya kenal dengan beliau. Dan alhamdulillah mungkin Kang Acep juga sekarang prestasinya luar biasa di bisnis ini. Nah, disitulah saya kontak, saya pelajari, saya cermati waktu malam-malam. Ya alhamdulillah mungkin sedikit ada pemahaman, tetapi memang agak pusingnya kenapa ya, karena di situ di saat saya sedang minus, nggak punya uang, nggak punya modal, sedangkan bisnis ini harus mengeluarkan uang gitu. Nah, jadi makin pusing juga gitu, gimana caranya saya ingin bergabung, ternyata ini saya terkendala modal. Ya alhamdulillah lah, intinya berkat saya punya impian, punya kemauan. Nah, besoknya saya cari pinjaman ke teman, kerabat, dan saudara. Tetapi saya niatkan saya nggak mau pinjam lagi yang namanya hutang dan riba. Intinya yang ada ribanya gitu. Iya, betul. Intinya kalau saya pinjam ke teman kan itu mungkin istilahnya pada manusia, ya alhamdulillah tidak ada unsur riba. Disitulah besoknya saya langsung bergabung gitu, modal yakin gitu. Alhamdulillah ya. Jadi awalnya tetap kendala di modal ya? Iya, terkendala modal. Karena banyak juga teman-teman semua di luar sana, ya termasuk saya pribadi pun sama, awalnya kendala di modal, tapi kita bisa bergabung di bisnis ini dan bisa menjalankan bisnis ini. Nah, ketika udah bergabung di bisnis ini, karena kan nggak mungkin juga ketika bergabung langsung bisa sukses, langsung bisa berhasil. Pasti ada ceritanya, pasti ada perjuangannya. Nah, dulu Kang Sony gimana sih perjuangannya di bisnis ini? Karena kan nggak mungkin langsung paham kan? Betul. Iya. Betul. Ya intinya memang saya backgroundnya memang dulunya memang istilahnya jualan. Karena kan bordiran itu kan kita fokusnya cuma jualan. Yang saya pikirkan, saya bergabung di bisnis ini, saya fokusnya jualan. Gitu. Saya tidak tahu yang namanya sistem, marketing plan dan lain-lain. Intinya tidak mengerti sama sekali bisnis ini secara sistem. Yang saya tahu, saya fokus cuma jualan aja gitu. Cuma jualan aja gitu. Saya mau yang kenal ataupun tidak kenal, saya tawarkan produknya. Saya informasikan bahwa produk ini luar biasa, yang dimana ada produk kesehatan, produk kecantikan, ada produk untuk kendaraan, pertanian juga. Intinya ya saya fokus jualan gitu. Nah, di situ ya mungkin lama kelamaan karena mentor saya juga melihat perjuangan saya benar-benar fight, benar-benar serius menjalankannya, mungkin saya dipanggil belajar secara marketing plan untuk menjalankan sistemnya secara mengembangkan
jaringan dengan konsep membangun tim reseller penjualan produk gitu. Iya betul. Tapi kan nggak mungkin nggak mungkin langsung ketika kita berproses ada penerimaan, pasti adalah mungkin ada yang menolak lah atau gimana. Nah kalau misalkan dari versi Kang Sony sendiri, ketika waktu berproses dulu kayak gimana sih cara menghadapinya, menanggapinya ketika ada penolakan, ataupun kadang banyak saya pribadi pun ketika menginformasikan ke saudara ada yang menertawakan lah, bilang kayak gini lah, kayak gitu. Nah kalau Kang Sony sendiri kayak gimana dulu? Kalau saya sih menyikapinya, intinya kalau saya mah tidak ambil pusing. Karena saya punya tujuan jelas, karena saya punya impian, saya bergabung di bisnis ini. Ya memang karena saya punya impian, karena saya punya harapan. Yang namanya penolakan, yang namanya menghina, melecehkan atau negatif di bisnis ini, itu sudah hal wajar. Karena bisnis apapun, usaha apapun, pasti ada yang namanya penolakan. Iya betul. Gitu. Adapun orang yang istilahnya negatif dan lain-lain, intinya kalau saya sih lebih kepada fokusnya terhadap tujuan saya gitu. Nggak apa-apa kita ditolak hari ini, nggak apa-apa kita dihina hari ini, tapi saya yakin dan percaya saya pasti bisa, saya pasti sukses gitu. Intinya ya kita mah jangan fokus terhadap orang-orang yang negatif, tetapi fokus terhadap proses, lakukan apa yang harus kita lakukan, ikuti aja arahan dari para mentor yang udah sukses gitu aja. Kuncinya nyontek gitu. Kuncinya nyontek ya. Alhamdulillah luar biasa ya. Nah itu kan pasti ada pembelajarannya, apalagi yang di tim kita kan ada support sistemnya ya. Betul. Ada support sistemnya, kita ada trainingnya dan lain sebagainya. Kang Sony sendiri dulu tuh sering ngikutin pembelajaran dan lain sebagainya? Alhamdulillah, karena memang di tim kita, tim SSB Team, banyak sekali support system dari edukasi pembelajaran secara online, secara offline. Yang dimana kalau berbicara online mungkin ada yang namanya Zoom, ada Zoom meeting, Zoom sharing, Zoom seminar dan lain-lain. Kalau secara offline mungkin ada yang namanya pertemuan. Secara offline mungkin ada HTS, training, workshop dan lain-lain. Intinya jangan pernah bolong-bolong terhadap yang namanya pertemuan. Karena jantung dan napasnya bisnis ini ya adalah pertemuan. Betul. Gitu. Karena dengan pertemuan lah kita bisa mempererat tali persaudaraan, tali silaturahmi. Karena ketika ada pertemuan secara tim, mungkin itu adalah banyak edukasi pembelajaran terhadap bisnis ini gitu. Banyak sekali pembelajarannya ya, pokoknya luar biasa sekali gitu. Ketika saya tidak pernah bolong-bolong yang namanya pertemuan, selalu mengikuti arahan. Alhamdulillah, yang tadinya nggak bisa apa-apa, yang tadinya nggak tahu mungkin sedikit gaptek gitu, karena saya nggak tahu yang namanya online itu seperti apa. Karena memang saya mau belajar, mau ikuti arahan, alhamdulillah gitu. Sekarang sudah bisa berproses dan mendapatkan mungkin apa yang dulunya sekedar mimpi angan-angan, tapi sekarang serasa mimpi gitu. Memang benar. Kayak percaya gak percaya gitu ya. Percaya nggak percaya gitu. Tapi ya ini faktanya gitu. Betul. Tapi pastilah mungkin di saat kita berjuang ataupun ketika kita lagi berproses adalah kisah yang benar-benar bikin kita rasa ngedon lah, atau ngerasa bikin kita sedih dan lain sebagainya. Mungkin pernah ngalamin kayak gitu? Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Pengalaman yang paling pahit aja ketika lagi berjuang. Mungkin masa-masa itu karena memang dulu kan saya sempat resign kerja 2022. Keluar dari Samsat, saya fokus menjalankan bisnis ini. Pertengahan Januari, mungkin yang namanya kita keluar kerja yang udah dapat gaji tetap 2-3 juta, di PTBS ini saya terus terang belum ada omset, belum ada penghasilan sedikit pun. Tetapi ya karena memang saya punya impian, sempat makan itu terus terang makan cuma pakai garam. Makan pakai garam. Istri minta bekal dan lain-lain ya, karena memang saya sedang berjuang. Saya bilang gini sama istri, mah sabar ya, tunggu kesenangan sesaat. Intinya sabar pokoknya. Lagi berproses sampai kan waktu itu saya di base camp bareng tim juga, bareng rekan-rekan juga. 10.000 harus cukup dalam 3 hari. 10.000. Kadang-kadang makan itu sehari. Kadang-kadang sampai dari pagi ketemu makan itu sampai jam 10, jam 11 baru ketemu makan. Itu pun kita karena memang di base camp banyak orang-orang yang negatif, yang orang-orang positif, orang-orang yang baik ya, alhamdulillah gitu. Intinya ya sangat berbaur gitu ya. Pokoknya kalau berbicara masalah pahit, sedih,
itu benar-benar pengalaman yang nggak pernah saya lupakan, masa-masa perjuangan gitu. Tapi ya karena hasilnya jauh lebih besar ya. Ya betul. Intinya ya walaupun mungkin serasa pahit, serasa sulit, tetapi alhamdulillah ketika kita terus berproses, kita dibayar benar-benar, hasilnya benar-benar nyata sesuai apa yang kita harapkan, di luar ekspektasi yang kita gambarkan gitu. Iya, betul. Nah, Kang Sony sendiri nih yang apa yang jadi motivasi, yang menjadi motivasi sendiri Kang Sony benar-benar pengen mewujudkan impian Wasilah menjalankan bisnis ini, motivasi terbesarnya apa sih? Motivasi terbesar saya mungkin keluarga. Keluarga, karena saya sadar saya bukan dari keluarga berada, bukan dari keluarga orang mapan dan kaya, tetapi saya melihat orang tua banting tulang menghidupi anaknya, sangat luar biasa semangatnya gitu. Karena waktu itu orang tua masih ada, ibu dan bapak. Ketika saya berproses, orang tua saya, ayah Handa meninggal dunia. Di situ saya merasa sakit, merasa belum bisa memberikan yang terbaik, memberikan kebahagiaan terhadap orang tua gitu. Makanya mumpung sekarang, mumpung masih ada ibu kandung gitu, saya benar-benar habis-habisan menjalankan bisnis ini. Ya gimana caranya tahun ini saya ingin memberangkatkan umroh seluruh keluarga saya. Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan tercapai ya Kang Sony ya. Dan insya Allah, karena di bisnis itu ada hal yang pasti, yang dimana siapapun orangnya bisa sukses di bisnis ini. Yang penting benar-benar mau belajar dan benar-benar mau mengerjakan dengan serius menjalankan bisnis ini. Nah, mungkin Kang Sony sendiri ada pesan-pesannya buat teman-teman semua. Dengan adanya Kang Sony di sini, mungkin ada pesan tersendiri buat Kang Sony yang belum bergabung di bisnis ini ataupun yang udah bergabung di bisnis ini. Mungkin ada pesan dan kesannya teman-teman. Nah, mungkin yang belum bergabung, intinya ketika kita diinformasikan, ketika kita dikenalkan bisnis ini, pokoknya jangan langsung negatif. Iya, betul. Jangan langsung negatif, karena mungkin ya kita nggak tahu, mungkin yang namanya sebuah informasi, sebuah peluang usaha itu kan datangnya dari sebuah informasi. Mungkin ini jawaban dari doa-doa kita. Intinya ya kita harus melihat dulu latar belakangnya seperti apa. Apalagi PTBS ini benar-benar alumni yang sangat luar biasa, di mana melahirkan orang-orang yang sukses, mendatangkan orang-orang yang positif hingga benar-benar sukses. Nah, itu mungkin intinya kita harus jangan menyanyiakan informasi lah seperti itu. Karena betul. saya bisa saat ini saya mendapatkan, bisa kebeli motor, bisa kebeli mobil cash, ya wasilah dari sebuah informasi. Mungkin seperti itu yang belum bergabung. Nah, mungkin yang sudah bergabung tetap konsisten, semangat ketika kita sudah bergabung menjadi tim Reservoir Base Corporation, yang dimana banyak produk yang luar biasa, support system dari perusahaan, support system dari tim. Kita mah tinggal mengikuti aja arahan. Ya, betul. Tinggal mau mengikuti arahan dan mau diarahkan. Dan kitanya juga mau belajar. Karena tanpa belajar ya kita nggak akan bisa apa-apa gitu. Karena yang namanya hasil berbanding lurus itu dengan ilmunya. Dengan ilmu gitu. Nah, makanya ya jangan istilah kata melihat, Pak, gimana saya kok belum hasil, Pak, kenapa saya kok belum dapat apa-apa. Nah, yang jadi pertanyaannya mau berproses dan mau belajar enggak gitu. Karena kebanyakan kita melihatnya hasil, tetapi tidak sadar dengan proses yang kita lakukan. Tidak ada istilah kata mungkin kita belajar atau gimana. Intinya ya harus benar-benar fokus, konsisten, istiqomah, mau belajar dan mau mengikuti arahan dari mentor ataupun leader yang udah benar-benar sukses. Tinggal nyontek aja gitu. Betul banget. Pinter nyontek, insya Allah garansi sukses ya. Nah, seperti itu. Karena slogan di bisnis ini ya, manut mentor, garansi sukses. Betul banget. Siap. Terima kasih Kang Sony. Mudah-mudahan teman-teman semua video ini bisa menginspirasi buat teman-teman semua yang benar-benar lagi berjuang, yang benar-benar lagi berproses. Karena kita pun sama, tanpa paham tentang bisnis ini, tidak mempunyai pengalaman tentang bisnis ini, tapi alhamdulillah
Kang Sony sudah bisa membuktikan latar belakang sebagai karyawan Samsat ya sebelumnya, tapi alhamdulillah bisa sukses di bisnis ini. Mungkin teman-teman juga tadi udah mendengarkan cerita sedihnya Kang Sony, perjuangannya seperti apa, tapi alhamdulillah sekarang itu dibayar dengan yang sangat luar biasa. Apa yang dicita-citakannya, apa yang diimpi-impikannya, sekarang satu persatu impiannya bisa terwujud. Jadi buat teman-teman semua, tetap semangat dan konsisten komitmen menjalankan bisnis ini, maka insya Allah kawan-kawan pun juga bisa merasakan apa yang sudah kita rasakan Wasilah menjalankan bisnis ini. Mungkin sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan dijadikan inspirasi juga buat teman-teman semua. Mungkin terima kasih Kang Sony atas ceritanya, mudah-mudahan ini bisa jadi dobrakan baru juga buat teman-teman semua. Amin, amin, amin ya Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PTBS, go berkah, no riba, go baitullah.